BRI Liga 1 2021 sudah memasuki pertandingan ke-20. Klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan, Barito Putra, terperosok di posisi 3 terbawah alias masuk kotak degradasi. Barito Putra yang awal musim mengusung visi mengorbitkan pemain-pemain muda mengalami pil pahit sejalan dengan bergulirnya BRI Liga 1. Barito Putra tidak pernah beranjak dari posisi bawah klasmen BRI Liga 1. Di awal musim, banyak pemain muda didatangkan dan tidak sedikit juga direkrut dari Akademi Barito Putra. Sayangnya, pemain-pemain muda bermain tidak konsisten. Terkadang bagus, terkadang di luar ekspektasi. Pemain muda yang juga kebetulan direkrut dari Akademi Barito Putra yang selalu menjadi andalan karena bermain konsisten hanyalah Bagas Kapa. Pemain muda yang lain yang sering menjadi andalan pelatih di lini tengah adalah Lutfi Kamal, pemain yang didatangkan dari PSS Sleman dengan status bebas transfer. Pemain muda yang bertalenta tersebut mengisi slot gelandang bertahan dalam skema yang diusung pelatih Jajang Nurjaman. Posisi tersebut sama dengan posisi seniornya Bayu Pradana. Meski bermain ngotot dan mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai pemutus serangan lawan, Lutfi Kamal masih terlihat kurang percaya diri dalam penguasaan bola. Sering terkesan buru-buru dalam membagi bola kepada pemain lain. Selain itu, Lutfi Kamal juga tidak pernah berani melakukan soloran untuk membantu serangan. Oleh karena itulah kenapa transisi bertahan dan menyerang Barito Putra sering tidak berjalan mulus. Penyebab utamanya tentu bukan hanya itu saja dong. Masalah utamanya adalah perekrutan pemain asing. Slot pemain asing yang tersisa pada waktu itu sebenarnya diharapkan adalah gelandang yang mempunyai kreativitas tinggi. Sayangnya, posisi tersebut diisi oleh seorang winger, yaitu Rafael Oliveira. Rafael Oliveira bermain tidaklah buruk, malah sebaliknya. Dia kerap merepotkan pertahanan lawan, mampu menciptakan beberapa assist dan juga melesatkan gol ke gawang lawan. Sayangnya, Rafael hanya bisa bermain di satu posisi saja. Ketika gelandang serang Barito Putra seperti Boyong Ismu dan juga Rapi Sarahil tampil tidak konsisten atau deadlock, otomatis tumpuan serangan hanya berada di posisi kedua sayap. Untuk itulah mudah bagi klub lawan mematahkan serangan-serangan Barito Putra ketika mengunci kedua pemain sayap milik Barito Putra. Musim paruh pertama akhirnya berakhir. Barito Putra menempati posisi 15 dengan koleksi 15 poin. Hasil dari 4 kali menang, 3 kali seri, dan 10 kekalahan dari 17 pertandingan. Posisi Barito Putra satu tingkat di atas zona degradasi. Tentunya posisi tersebut tidaklah diharapkan oleh pemilik dan pendukung Barito Putra. Perombakan besar-besaran menjadi pilihan. Pergantian pelatih dan manajer dilakukan oleh pemilik Barito Putra, Has Nuryadi Sulaiman. Posisi Jajang Nurjaman digantikan oleh Rahmat Dermawan yang sukses membawa Rans Cilegon ke Liga 1 musim depan. Sedangkan posisi manajer yang semula dijabat oleh Mendari Karya diisi oleh Iksan Kamil. Posisi Mendari Karya sendiri dikembalikan sebagai Direktur Akademi Barito Putra. Perombakan tidak hanya terjadi pada manajemen saja, sejumlah pemain juga dilepas dan didatangkan. Barito Putra terpaksa melepas 4 pemain asingnya. Cassier Jesus yang bermain baik harus dilepas karena cedera yang belum 100% sembuh. Alexander Rakik dilepas karena Barito Putra menginginkan pemain yang lebih haus dalam urusan mencetak gol. Rafael Oliveira dilepas karena Barito membutuhkan pemain asing dengan posisi gelandang kreatif. Barito Putra memilih mendatangkan penyerang tajam yang juga pernah memperkuat Barito Putra, yaitu Rafael Silva. Mendatangkan bek tangguh Renan Alves dan juga gelandang kreatif Bruno Matos, serta satu sentral back lainnya
asal Korea Selatan yaitu Kim Jin Sung. Di bawah pelatih baru Rahmat Darmawan tentunya menjadi asa tersendiri buat pendukung Barito Putra. Namun alih-alih menang, 2 pertandingan awal justru sangat menyakitkan dengan kekalahan lebih dari 1 defisit gol. 3-0 dari Bali United dan 2-0 dari Borneo FC. Di pertandingan ketiga, Barito Putra akhirnya mampu memetik poin meski hanya 1 poin berbagi angka 1 sama dengan Tira Persikabo. Sebagai pendukung Barito Putra, kita masih optimis dan yakin Barito Putra mampu bangkit dan mampu keluar dari zona degradasi. Jangan menyerah untuk mendukung tim kebanggaan Banua, Barito Putra. Salam satu hati, Laskar Antasari. Saya Sofyan Priadi. Wassalam.